Masalah Papua itu kita akan swasembadakan Papua paling lambat 3 tahun, kalau bisa 2 tahun selesai. Karena Papua butuh 660.000 ton beras, tetapi hanya memproduksi 120.000 ton, sehingga masih kekurangan 500.000 ton. Nah, 500.000 ton membutuhkan sawah 100.000 ton. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Bahkan 6 provinsi juga memohon untuk cetak sawah. Insya Allah paling 3 tahun, bisa jadi 2 tahun selesai 100.000. Sehingga Papua adalah swasembada pangan. Mimpi kita adalah seluruh pulau-pulau, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Sumatera sudah swasembada, Jawa surplus. Mimpi kita seluruh Indonesia swasembada pangan, sehingga dia ngangkut itu tidak ada, dia angkut antara pulau. Dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi. Kemudian tadi ada perbaikan pabrik sagu, kita akan selesaikan di Sorong, kita akan aktifkan kembali. Sudah dibangun tetapi harus diaktifkan kembali. Makasih. Oke, terima kasih Pak. Bapak Presiden, kita ingin Bapak Presiden yang akan meresmikan ya. Jadi kita tunggu itu aja. Persoalannya cuma persoalan teknis, bukan persoalan lain-lain ya. Kita tunggu aja dan insya Allah bulan-bulan ini kita usahakan bisa selesai ya. Oke. Swasembada energi yang dimaksud oleh Bapak Presiden adalah kita harus mengoptimalkan, memaksimalkan seluruh potensi-potensi yang ada di negara kita. Ada fosil, ada nabati. Kan kalau kita bicara tentang B40, B50 itu kan campuran dari FAME. FAME itu kan sawit CPO dengan metanol dicampur dengan solar. Nah, ke depan kalau kita mendorong B50, maka potensi untuk penambahan bahan baku kan semakin tinggi. Di satu sisi untuk bensin impor kita kan masih banyak, maka yang harus kita lakukan adalah membuat program mandatori E10, E20 atau E30, dan itu bahan bakunya kan adalah etanol. Etanol itu dari mana? Dari singkong, dari jagung, kemudian dari tebu dan berbagai bahan baku yang lain. Dan saya pikir Papua salah satu wilayah yang bisa dijadikan sebagai bagian daripada produksi bahan baku untuk etanol. Ya. Kalau penanaman sawit Pak di Papua konkretnya gimana sih Pak? Lahannya udah berapa Pak? Sawit tanah Papua bagaimana tuh Pak sawitnya Pak? Rekan-rekan sekalian, pada hari ini dari jam 4 sore sampai jam sekarang jam 6.51 ya, waktu Indonesia bagian Barat, Bapak Presiden tadi telah menerima dan memberikan arahan kepada Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang ketuanya lah Bapak Felix Wanggai, dihadiri oleh sejumlah wapres dan sejumlah menteri. Tadi ada menteri-menteri dalam bidang pembangunan ya, kemudian juga ada Kapolri, Panglima TNI, kemudian juga Menteri Pertahanan, Kepala BIN, Menteri Pertanian, KKP, Menteri PU, dan lain-lain. Dan dihadiri oleh 6 gubernur serta 42 bupati dan wali kota. Ada memang yang tidak bisa hadir karena ada yang sakit, 3 orang. Kemudian Bapak Presiden intinya membentuk komite ini dalam rangka untuk mempercepat pembangunan di Papua. Dari berbagai data yang ada, Papua memang ada beberapa daerah yang cukup tertinggal. Misalnya Anda indeks pembangunan manusia IPM, adanya kemiskinan dan lain-lain, maka beliau memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mempercepat pembangunan di Papua. Dan kemudian komite ini diperintahkan oleh beliau untuk mensinkronisasikan program-program yang ada di kementerian lembaga. Tadi dihitung oleh beliau sendiri, berbagai program di luar dana anggaran yang ada di Papua, 6 provinsi, 42 kabupaten kota, lebih dari 69
1 triliun ya, tahun depan. Ada yang dalam bentuk MBG, desa nelayan, kemudian ada program sekolah unggulan, sekolah terintegrasi, dan program pangan, dan lain-lain. Nah ini beliau juga menugaskan kepada komite ini untuk membangun dialog dengan kementerian lembaga dan juga dengan seluruh kepala daerah se-Papua. Kalau mungkin ada ide-ide dari teman-teman kepala daerah juga silahkan untuk diberikan masukan dan kemudian mengawasi perjalanannya program baik dari pemerintah pusat, kementerian lembaga, 6 provinsi, kemudian juga dari kabupaten dan kota. Dan terakhir nanti melakukan evaluasi rutin mungkin 3 bulan atau 4 bulan sekali tentang progres. Semua program-program itu ada yang jalan tidak. Kalau tidak jalan kira-kira masalahnya apa untuk dicarikan solusi. Setelah itu Presiden juga tadi memberikan ruang dialog dan cukup lama. Dialognya mungkin hampir 2 jam. Semua gubernur memberikan masukan-masukan, menyampaikan problema-problema yang ada. Banyak bupati tadi yang menyampaikan, wali kota menyampaikan persoalan-persoalannya, dan ada yang langsung diselesaikan, ada juga yang beliau perlu untuk dibicarakan secara internal dengan menteri yang kebetulan sedang tidak ada karena memang ada kegiatan lain. Oleh karena itu dialog hari ini sangat produktif sekali dan Bapak Presiden sangat menunjukkan komitmen beliau untuk mempercepat pembangunan di Papua. Kita ingin agar Papua lebih cepat maju dan rakyatnya lebih sejahtera. Itulah kira-kira rekan-rekan sekalian. Kalau mungkin Pak Felix mau menyampaikan apa yang akan dikerjakan oleh beliau, dan setelah itu kalau ada rekan-rekan yang mau menanyakan kepada atau nanti satu perwakilan dari kepala daerah nanti untuk berbicara. Silakan Pak Felix. Ini adalah hari yang bersejarah bagi kita semua, bagi tanah Papua. Karena hari ini Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden mengundang semua pengambil keputusan di Papua, 6 gubernur dan 42 bupati dan wali kota. Sehingga tentu kita semua langsung mendengar dari Bapak Presiden tentang arah baru pembangunan Papua ke depan.